Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 29 September 2022 dengan judul Pengabdian Paulus. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Efesus 6 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Mari kita ikuti penjelasannya. Begitulah kepada Rasul Paulus yang sedang berdoa di bait suci di Yerusalem, datang pekabaran, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Jadi mereka yang dipanggil untuk bersatu dengan Kristus harus meninggalkan semuanya supaya dapat mengikut Dia. Hubungan lama harus diputuskan, rencana hidup ditinggalkan, harapan duniawi ditinggalkan. Dengan kerja keras dan air mata, dengan kesepian dan melalui pengorbanan, benih harus ditabur. Mereka yang menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kepada Allah dengan tetap akan menerima karunia jasmani, pikiran, dan kuasa rohani yang baru. Persediaan sorga yang tiada habis-habisnya berada di tangan mereka. Kristus mengerahkan nafas rohnya sendiri, nyawa hidupnya sendiri. Roh Kudus menggerakkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan memperbanyak kecakapan mereka, dan setiap penyempurnaan sifat ilahi menjadi bantuan bagi mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap dalam Dia, dan dalam kelemahan manusia, mereka disanggupkan untuk melakukan pekerjaan yang maha kuasa. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 98. Banyak yang tidak memperhatikan dan menghargai betapa besar pengaruh setiap orang untuk kebaikan atau kejahatan. Setiap pelajar harus memahami bahwa setiap prinsip yang ia terapkan akan menjadi suatu pengaruh yang hidup dan membentuk tingkah laku. Orang yang menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya akan mengasihi Yesus dan semua orang yang ditebusnya, karena di dalam Dia, Kristus akan menjadi mata air yang mengalir untuk hidup yang kekal. Ia akan menyerahkan dirinya tanpa pamrih pada aturan Kristus. Disalin dari buku Amanat kepada Orang Muda, halaman 33. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih khusus, memberikan sebuah penekanan. Melalui kerjasama dengan Kristus, mereka dijadikan lengkap di dalam Dia.
dan dalam kelemahan manusia mereka disanggupkan. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua panitia. Tuhan berkati para tukang dan juga material yang mereka gunakan. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga Tuhan berikan kepada hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen di setiap lembaga pendidikan. Biar dengan hikmat sorga mereka mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Lindungi mereka Tuhan, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka terus berharap, bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.